Manusia dan alam diciptakan untuk hidup selaras. Manusia hanyalah bagian kecil dari alam raya ini, dan sudah sepatutnya manusia menjaga alam. Di balik hijaunya hutan, tenangnya danau, dan gagahnya gunung yang menjulang tinggi ke langit, di dalamnya tersimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Ekowisata hadir sebagai jembatan antara manusia dengan alam yang akan mengajak untuk mengenal keindahannya sekaligus menjaganya. Salah satu destinasi wisata yang berbasis alam adalah Lembah Purba Situgunung yang berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini terbentang jembatan gantung sepanjang 535 meter yang melintasi hutan dan merupakan jembatan gantung dengan reputasi sebagai jembatan tengah hutan terpanjang di Asia Tenggara. Ya, ini kita kan lagi jalan-jalan jembatan nih ya. Jembatan ini agak benar-benar yang cukup spektakulernya karena 535 meter itu kan cukup Panjang. lumayan panjang. Kedua, ketinggiannya juga kalau kita lihat ke bawah gini ngeri gitu, ngeri-ngeri bagi orang yang. Bawahnya berapa kedalaman? Ini 160 meteran ke bawah. Ya jembatan ini kan dibuat hanya untuk orang lebih mudah menuju destinasi. Nah, Kang, terkait dengan nama Lembah Purba ini loh, Kang. Apakah ada ya varietas atau bebatuan purba yang bisa kita temui di sini apa gimana? Ya kalau batuan-batuan kan itu secara geologi udah batu tua semua. Ada jenis flora yang memang hidup pada zaman dinosaurus. Di Taman Nasional kita nih, di lahan tropis ini paling memiliki. Oke, nggak sabar nih Kang, kita Oke, langsung aja deh ke kita akan Curug Kembar ketemu ya. Lembah Purba ya. Fasilitas yang ditawarkan oleh Suspension Bridge ini dibangun sebagai sarana penunjang wisata yang memudahkan pengunjung menjelajah kawasan alam yang asri. Setelah alat pengaman terpasang, kini saatnya memulai perjalanan menyusuri jalur trekking menuju Lembah Purba. Jalur yang kami lewati ini masih terjaga keasriannya. Rimbunnya pepohonan ditambah suasana hening yang terdengar hanya suara dedaunan dan kicau burung menambah kesan magis dalam perjalanan menuju Lembah Purba. Baru beberapa saat perjalanan dimulai, saya sudah dihadapkan pada tantangan pertama, yaitu jembatan gantung yang cukup sempit. Orang sini biasa menyebutnya jembatan Tarzan. Jembatan Tarzan ini sangat berbeda dengan jembatan sebelumnya. Agar keseimbangan tetap terjaga, langkah pun harus diatur dengan hati-hati. Sensasi mendebarkan mulai terasa saat berada di tengah jembatan Tarzan. Seolah jembatan ini menjadi pembuka dari petualangan menuju Lembah Purba yang penuh kejutan. Perjalanan menuju Lembah Purba kami lanjutkan. Menyusuri jalur alami sembari menikmati keindahan alam yang sangat menenangkan. Udara segar pegunungan, cahaya matahari yang menembus di sela-sela pepohonan, dan suara alam mengiringi langkah kami, membawa kami ke hutan yang lebih dalam. Kami pun tiba di jalan setapak yang membentang di atas tebing. Dengan sisi curam sebelah kanan, dan jangan lupa, alat pengaman harus dipasangkan di tambang yang sudah disiapkan agar petualangan ini tidak akan membawa ke arah yang tidak diinginkan. Walaupun menantang, pemandangan di sini cukup menakjubkan dengan suara aliran sungai yang menenangkan. Jadi tahu kenapa harus pakai ini ya, Pak ya? Tantangan berikutnya sudah menanti di depan mata. Sebuah jembatan gantung yang lebih sempit dan tampak rapuh. Hanya bisa dilintasi oleh satu orang saja. Jembatan ini menguji keberanian sekaligus keseimbangan.
Ya iya ini enggak kayaknya deh. Sayangnya, saya tidak cukup berani untuk melintasi jembatan gantung yang sempit tersebut. Saya bersama Kang Eng Yanto memutuskan untuk melewati sungai yang berada tepat di bawah jembatan. Menyusuri sungai di bawah justru menjadi pengalaman yang tak kalah menarik. Menapaki batu-batu licin dan merasakan segarnya air sungai yang mengalir di kaki menjadi bagian petualangan yang sulit dilupakan. Kita nyampe ini yang namanya air terjun Purba. Dibilang karena Purba ini kan batuan Purba. Iya sih memang berasa banget ya kayaknya walaupun kita belum pernah tinggal di zaman purba ya. Tapi suasana ini, Suasananya. kondisi alam, tanaman, ini kan pisang-pisang segala macam. Ini pakis ini jenis hidup zaman purba gitu. Dan batuan-batuannya sendiri? Udah tua banget ini batuan-batuan tua semua gitu. Karena ini kan dari semenjak gunung terjadi, patahan-patahan yang terjadinya gitu. Dibilang lembah purba ya, bisa kita lihat di sekeliling kita lah. Ya kan kita kesana. Lanjut, ayo. Suasana mulai berubah saat memasuki titik akhir lembah purba. Curug kembar sudah terlihat di depan mata. Deru air terjun yang jatuh menyambut kami dengan suara gemuruh yang memantul di atas tebing. Alam menunjukkan wajah aslinya, liar tetapi damai sekaligus agung. Perjalanan saya terbayar lunas. Wah! Di belakang kita udah ada curug kembar. Jadi lokasi yang tidak terlalu jauh, hanya 2 jam perjalanan saja dari Jakarta, kita bisa melihat langsung dan merasakan bagaimana sih rasanya berada di zaman purba.